hari ini lagi mau promo buat film aku yang tayang September tanggal 14. Jadi sekalian jumpa dengan fans-fans, entah dari fanbase atau fans-fans yang sudah lama banget gak ketemu. Kita ajak hari ini makan, ngobrol, main games bareng, dan seru-seruan bareng lah silaturahmi. Dan tadi juga excited banget fans-fans kamu, ada yang dari jauh rela-rela Iya, ketemu. ini keren banget. Mereka ada yang tadi dari Kelapa Gading, Pondok Cabe, Depok, waduh dari segala daerah, dari Jakarta Utara, Barat sampai Depok, sampai Pamulang, Akamsi aja ada gitu kan anak daerah sini. Dan yang lagi hamil aja ada loh tadi. Lagi hamil udah lumayan gede, dia datang ke sini karena katanya dia ngidam dan pengen dielus. Terus ada juga aku tadi ketemu sama salah satu dari We Like It yang dia ngefans sama aku dari dulu, terus sampai sekarang dia udah punya anak, anaknya udah umur 5 tahun tadi kata dia. Jadi ya bagi berkumpul lah semuanya. Tapi kamu seneng gak sih Will, dalam artian fans kamu masih setia sampai sekarang, bahkan ada yang udah beranak cucu ya seperti apa mungkin? Ya pasti seneng, karena tanpa support dari fans-fans di luar sana, penonton di luar sana, pastinya aku gak akan pernah di posisi ini. Pastinya juga aku berterima kasih banget karena mereka selalu setia mensupport setiap karir dan karya-karya yang aku buat. Kedekatan kamu dengan fans seperti apa sih Will? Ada rutin gak sih meet and greet seperti ini? Sebenarnya agak-agak jarang sih, nggak terlalu rutin. Tapi kalau misalnya lagi mulai film aku ada yang mau tayang tuh emang kita mulai rutin ke setiap daerah-daerah. Nah makanya untunglah lagi sekaligus promo TKKM, jadi sekalian bisa ketemu sama teman-teman semuanya di daerah-daerah. Karena kalau enggak kan lumayan susah mengkoordinasi ya semua orang untuk kumpul di satu tempat. Phil, tadi juga ada cerita sedikit tentang pengalaman misteri kamu, jadi sampai dibukain mata batinnya atau penelusuran aja sih? Itu pure penelusuran aja, tapi sebenarnya bukan aku juga yang dimasukin, yang dikerasukan atau dibuka mata batinnya. Jadi emang itu teman aku si Elina. Jadi itu juga ada waktu itu lagi ngelakuin penelusuran di programnya I Will Network. Kalau kalian nonton yang jam 12 malam, itu emang kita sesi horor dan disitu kayak penasaran, pengen coba, dan aku ikut-ikutan aja yang kayak aku pengen ikut. Tapi ternyata emang bener-bener serem banget, dan hal-hal seperti itu beneran ada gitu, orang-orang yang bisa badannya dimasukin di media, jadi media untuk komunikasi. Yang membuat kamu berani untuk peran itu apa sih sebenarnya? Ngambil peran itu? Iya. Mungkin karena itu udah sequel juga ya. Pertama kan emang ini udah sequel, istilah kata di film yang kedua dari ATKKM yang pertama. Dan ditambah aku lumayan suka banget syuting film horor karena aku ngerasa tertantang dan seru aja pembuatannya. Proses pembuatannya itu banyak action yang bukan action tapi itu action gitu. Kayak misalnya adegan diseling di dalam rumah, banting-banting, terus ada yang terbang, ada yang jatuh, kedua itu kayak seru banget. Jadi pengalaman syutingnya menurut aku lebih seru. Will, tadi juga kamu sempat lihat dan menyaksikan ada yang kerasukan, dan kamu punya nggak sih kayak gitu ketika pulang ke rumah terus mimpi atau hal-hal yang kayak gitu sampai ngikut ke rumah, pernah nggak sih? Mungkin pernah ya dari aku lokasi syuting. Jadi kadang-kadang aku juga kan kebetulan aku nggak bisa melihat dan tidak ingin bisa melihat juga, tidak bisa melihat hal-hal yang tak kasat mata. Cuma pernah kok beberapa kali misalnya kayak aku pulang dari lokasi syuting, pas aku sampai kok anjing aku misalnya ngegonggong ke arah pintu, atau misalnya ngelihat ke arah pintu nggak tidur gitu kayak setengah jam sampai 45 menitan. Karena kan biasa katanya hewan lebih peka ya terhadap hal-hal seperti itu. Terus pernah juga kayak misalnya aku udah capek banget syuting, aku tidur, aku berasa kayak mimpi serem ketemu sama setan itu gitu misalnya. Tapi kayak pas aku mau bangun aku nggak bisa bangun, tapi kayak aku bisa melek gitu mataku. Dan kadang-kadang kayak gitu mungkin aku sadar bahwa oh mungkin tadi aku lupa berdoa sebelum tidur, padahal baru pulang dari lokasi syuting. Kan namanya lokasi kita nggak tahu siapa yang ikut atau kita mungkin dalam kondisi capek. Itu biasanya kalau kayak gitu aku pernah sekali pulang dari syuting dan aku udah capek banget, tiba-tiba aku mimpi kayak di balik TV aku ada yang nongol begitu. Tapi aku nggak bisa gerak. Pas aku udah bisa akhirnya bangun, aku cuma kayak ngomong bergumam kencang, aduh please dong jangan ganggu gue, capek banget harus syuting lagi besok pagi. Habis itu udah nggak diganggu, kayak udah hilang aja gitu, nggak mimpi juga. Jadi kayak ya mungkin namanya syuting apalagi film horor, setiap kali kita menggambarkan ada hantu, kita menggambarkan mereka dalam wujud pemain-pemain kan, jadi wajar aja mungkin bisa diikutin gitu. Ketagihan gak sih? Ketagihan banget sih enggak.
Enggak juga ya, cuma lebih ke aku seneng aja kalau syuting film horor ada tantangan dan sensasi yang berbeda. Apalagi kalau udah pas lihat hasilnya, wah lebih keren lagi. Filmnya tayang tanggal 14 September. Nanti pokoknya pada datang nontonin 14 September 2023. Tapi nggak ada insiden di lokasi kamu jatuh atau yang sempat kayak gitu gitu? Kalau aku pribadi enggak sih, maksudnya aku nggak ngalamin yang sampai mencelakakan diri aku ya. Cuma dari yang aku dengar-dengar di lokasi syuting sih kayak kru banyak banget ya, kayak tadi ganggu misalnya lampu nggak bisa nyala lah, harus pindah 1 senti baru bisa nyala, atau misalnya yang lumayan peka gitu, kayak misalnya asisten aku lumayan peka terhadap hal-hal itu, dia bisa ngeliat dia pernah lagi jalan sama aku terus tiba-tiba dia kayak ditarik itu kakinya jadi kayak jatuh gitu ke bawah, tapi jatuh tuh kayak ketarik kaki ke belakang, terus katanya tadi ada anak kecil usil megang kaki dia kayak gitu-gitu. Namanya juga kita syuting di daerah yang sangat-sangat masih alam banget, semuanya cuma sawah, adanya gunung, rumah orang tuh jaraknya jauh-jauh banget gitu. Well, rencana 17 Agustus ini ada